Ya, halo Smart Listener, berjumpa lagi bersama saya Fernando Oktareza di program Kelas Inspirasi, di mana kita selalu menyajikan perbincangan yang tentunya menarik dan juga inspiratif bersama narasumber yang tentunya inspiratif. Dan kali ini di program Kelas Inspirasi kali ini saya sudah bersama, ini adalah owner dari Ayam Saus Palembang. Ini salah satu makan yang dulu dan sampai sekarang ini masih sempat viral ya, viral di kota Palembang. Ada Mas Romi. Selamat siang Mas Romi. Selamat siang, Mas. Apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah baik ya. Ini sempat talk show di Smart FM juga pernah ya? Pernah. Oke, jadi kita kembali berjumpa bersama Mas Romi dan akan membahas tentunya kisah inspiratif di balik suksesnya Mas Romi sebagai pebisnis. Nah, Mas Romi, ini kita ngomongin masalah bisnis, Mas. Biasanya kita kalau penonton di Kelas Inspirasi ini kan memang menunggu-nunggu perbincangan yang inspiratif. Nah, mungkin Mas Romi bisa diceritain, Mas. Sebelum tertarik ini, Mas Romi kan sekarang udah bergerak di bisnis kuliner. Yeah. Nah, kalau boleh tahu basic Mas Romi ini sebelumnya sebagai pebisnis kuliner, basicnya apa, Mas? Kalau saya sih sebelumnya nggak ada basic kuliner sih, Mas. Nggak ada basic kuliner? Nggak ada kuliner. Okay. Saya kuliah di perpajakan. Kuliah di perpajakan? Iya, nggak ada ya? Nggak ada. Nah, sempat tertarik berbisnis kuliner, itu gimana ceritanya? Panjang ceritanya. Jadi pada saat kuliah memang sudah pernah jualan kuliner. Memang sudah pernah jualan kuliner, tapi itu hanya keisengan karena ngisi waktu kosong daripada nongkrong nggak jelas. Udah berpikiran seperti itu pas kuliah. Akhirnya mutusin untuk jualan. Tapi karena kita keterbatasan ilmu, keterbatasan networking juga, jadi agak ngasal kan. Kemarin manajemennya kurang. Nah, setelah itu saya balik lagi saya sebelumnya kuliah di Semarang, Mas. Kuliah di Semarang ya. Okay, baik. Jadi udah sempet jualan nih di Semarang, udah tahu euforia orang jualan kayak gimana, omset, profit, udah mulai sedikit tahu lah. Walaupun masih manajemennya masih kurang. Lalu saya kembali lagi ke Palembang, karena saya udah tertarik nih sama dunia kuliner sebenarnya, udah tertarik dunia kuliner. Ternyata banyak hal-hal yang unik di Semarang, hal-hal unik, hal-hal yang keren, inovatif, dan belum ada di Palembang. Saya sih mikirnya sering terjadi itu. Saya sering mikir, coba ini ada di Palembang ya, pasti ini viral. Contohnya apa itu, Mas? Hal-hal yang menurut Mas Romi unik di Semarang yang nggak ada di Palembang? Di Palembang itu agak sedikit telat, trennya. Trennya ya. Semisal seblak. Seblak itu tahun 2014 bahkan itu udah viral di Semarang. Nah, begitu saya kembali ke Palembang itu belum ada tuh yang namanya seblak nampol, seblak yang sekarang lagi hits ya. Itu belum ada, Mas. Saya ngikutin perkembangan itu. Jadi rata-rata hampir malah telat setahun trennya. Di seblak di Semarang itu udah boom, di Palembang belum. Karena keterbatasan saya masih kuliah pada saat itu, saya bingung kan sebenarnya saya pengen banget tuh buka. Wah, seblak kayaknya bakal tren nih kalau di Palembang. Iya, Mas Romi udah ada modalnya nih, modal tahu ya. Modal tahu. Karena di Semarang lagi viral-viralnya, sedangkan pas aku balik kampung nggak ada seblak. Wah, udah mulai ngerti nih ritme ininya. Bisnisnya ya. Ritme bisnisnya. Oh, ternyata keunikan yang ada di Semarang itu yang tidak ada di Palembang itu sebenarnya sudah jadi ide. Salah satu ide. Nah, untuk batu loncatannya, saya kan kuliah. Orang tua juga nggak setuju, Mas. Basic orang tua saya itu kerja PNS malah full. 7 beradikan orang tua saya itu PNS. Bahkan saya tidak disuruh untuk. Dan Mas Romi menyimpang nih. Dan saya menyimpang. Nah, terus lalu batu loncatan saya ketika saya tahu dengan dunia online, saya tahu dengan dunia marketing, lalu begitu saya cemplung di dunia itu, networking saya bertambah luas, kenal dengan banyak para digital marketing. Digital marketing itu beda-beda, ada yang jualan online shop, ada kuliner, dan banyak fokusnya di digital marketing di Facebook Ads, Instagram Ads, atau jual di marketplace. Nah, itu lingkungan saya pada awalnya. Oke, baik. Dan akhirnya, maaf Mas Romi, ini motong ya. Berarti memang
perjalanan Mas Romi ini memang panjang banget ya. Panjang. Berawal dari iseng-iseng. Nah, mungkin Mas Romi bisa dibagikan nih informasi Mas Romi. Kalau jadi pebisnis itu kan, kalau mencontoh dari awalnya Mas Romi membuka bisnis, berawal dari iseng-iseng, nggak ada persiapan. Nah, mungkin Nggak ada persiapan. ini mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya. Apakah hal itu patut dicontoh nih buat anak-anak muda yang mau bergerak di bidang bisnis, Mas Romi? Oke. Dan apa aja nih hal-hal yang mungkin harus dipersiapkan oleh anak-anak muda yang sebelumnya memang belum punya persiapan, tiba-tiba iseng-iseng seperti Mas Romi tadi. Nah, itu apa pesan-pesannya Mas buat anak-anak muda? Sebenarnya ibaratnya kalau mengutip dari filmnya Startup ya, itu berjalan tanpa peta ya. Sebenarnya itu baik dan buruk, Mas. Baiknya kita bisa belajar dari pengalaman. Buruknya kita bakal jatah gagalnya itu lebih banyak. Jatah gagalnya lebih banyak. Tapi kalau itu di era dulu ya, era dulu itu platform pembelajaran Masih minim ya? masih minim. Kalau sekarang itu banyak banget, apalagi di bidang kuliner. Sekarang udah banyak kelas-kelas yang menyajikan ilmu-ilmu yang daging banget sekarang. Nah, itu kalau menurut saya bisa dipelajarin dulu deh. Mending dipelajarin dulu, karena di planning dulu, biar jatah gagalnya itu lebih minim ya, meminimalisir resiko lah. Jatah gagal ya. Oke, baik. Nah, berarti buat teman-teman yang pengen banget buka usaha, pesan dari Mas Romi tadi, kalau jangan iseng-iseng ya, harus dipelajari terlebih dahulu bagaimana market pasarnya dan juga segmennya ya, apalagi diperhatikan ya. Nah, Mas Romi ini mungkin terakhir, tadi Mas Romi udah panjang banget cerita nih, dari Mas Romi sejak kuliah terus tertarik ke bisnis kuliner, dan memang ketertarikan Mas Romi memang di digital marketing memang Mas Romi optimalkan ya. Nah, betul. Ini terakhir Mas Romi, mungkin buat teman-teman yang mungkin berpandangan bahwa menjadi seorang entrepreneur itu ya apa ya? Sekarang kan orang bermindset bahwa kerja di BUMN, PNS itu mungkin pekerjaan impian semua orang. Padahal peluang sebagai entrepreneur itu menjadi orang sukses juga lebih besar. Nah, mungkin pesan Mas Romi dan tanggapan Mas Romi mengenai mungkin stigma masyarakat yang berpandangan seperti demikian apa, Mas? Kalau sekarang sih ini sih ya, udah mulai bergeser ya, Mas. Orang-orang udah mulai berani buka usaha sih kebanyakan sekarang. Karena susah juga sih sekarang kan, corona sekarang, lapangan pekerjaan juga semakin tipis lah. Jadi orang udah mulai kreatif sih sekarang, udah mulai anak-anak muda sekarang udah mulai berani untuk kreatif kayak gitu. Oke, baik. Jadi memang untuk sukses juga nggak selamanya bekerja sebagai pegawai kantoran. Ya. Ternyata menjadi seorang entrepreneur juga salah satu hal yang menjamin juga, apalagi di zaman corona sekarang ya, Mas. Ya, betul. Orang udah kreatif, udah buka usaha. Baik, Mas Romi, makasih banyak udah berbagi ceritanya. Ini panjang banget, kalau mau dikulik lagi ini nggak cukup mungkin ya dalam beberapa menit ini di program Kelas Inspirasi. Dan Smart Listener, demikian Kelas Inspirasi kali ini. Saya Fernando Firza pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.